Yang terhormat Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Surakarta, yang terhormat Ibu Riana Widianingrum Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor. Yang saya banggakan Saudari Nuning Wijaya Kusuma Sarjana Farmasi Apoteker sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenda Fadila. Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan seminar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Berikut saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, oleh Saudari Nuning Wijaya Kusuma Sarjana Farmasi Apoteker, yang berjudul Inovasi Pemberian Checklist Benar Obat kepada Pasien di Unit Farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta untuk mengurangi resiko kesalahan penggunaan obat. Yang kedua, masukan dan saran dari Ibu Riana Widianingrum Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor. Yang ketiga, penutup. Selanjutnya, kita memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah kota di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Saudari Nuning Wijaya Kusuma Sarjana Farmasi Apoteker. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zenda atas waktu yang diberikan selaku moderator, juga Ibu Riana Widianingrum Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor. Di sini saya akan memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dengan judul Inovasi Pemberian Checklist Benar Obat kepada Pasien di Unit Farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta untuk mengurangi resiko kesalahan penggunaan obat. Orientasi P3K dilatar belakangi yang pertama, pemerintah Kota Surakarta selaku organisasi pemerintah daerah yang memiliki kewajiban melakukan orientasi. Yang kedua, pelaksanaan orientasi P3K meliputi pengenalan tugas dan fungsi ASN dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Maksud orientasi tersebut adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan orientasi itu sendiri, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Pemerintah Kota Surakarta mempunyai visi dan misi. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi dari pemerintah Kota Surakarta yang pertama yaitu menjadikan Surakarta sehat, Surakarta kreatif makmur, Surakarta maju, Surakarta kreatif unggul, Surakarta gesit, Surakarta sejahtera, dan Surakarta tangguh. Dinas Kesehatan juga memiliki visi dan misi. Visi dari Dinas Kesehatan yaitu untuk mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi Dinas Kesehatan yang pertama yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Misi yang kedua,
meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Dan misi yang terakhir yaitu mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Profil RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Visi dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi dari RSUD Kota Surakarta yaitu yang pertama, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Sedang misi yang terakhir, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Di sini saya bertugas sebagai apoteker di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Tugas dan fungsi apoteker itu sendiri yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Sedang tugas dan fungsi yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visite, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat di dalam darah. Implementasi car value ASN berakhlak di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yaitu berorientasi pada pelayanan yang melaksanakan pelayanan resep dengan ramah, cepat, dan tepat. Akuntabel yang berarti menggunakan dan menjaga fasilitas dengan penuh tanggung jawab, kompeten meningkatkan kompetensi dan kemampuan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, harmonis yang berarti saling menghormati dan menghargai serta saling membantu sesama rekan kerja, loyal yang berarti bersikap dan berperilaku baik dan tidak merusak nama baik instansi, adaptif yang berarti menyesuaikan diri dengan sistem baru yang mendukung pekerjaan, dan yang terakhir kolaboratif yaitu memberikan kesempatan dan semangat kepada anggota berkontribusi mengembangkan dan memajukan instansi. Dari isu-isu ada satu ini identifikasi isu yaitu yang pertama, kurang telitinya pasien dalam membaca dan memahami informasi obat sehingga memungkinkan terjadinya risiko kesalahan penggunaan obat. Isu yang kedua yaitu kurang optimalnya kegiatan telah obat oleh apoteker di instalasi farmasi RSUD Ibu Fatmawati. Dan isu yang ketiga yaitu masih ada kejadian salah pengambilan dan pengemasan obat-obat lasa. Dari isu-isu ada salah satu isu yang saya angkat yaitu kurang telitinya pasien dalam membaca dan memahami informasi obat sehingga memungkinkan terjadinya risiko kesalahan penggunaan obat. Kondisi saat ini, pasien kurang teliti dalam membaca dan memahami informasi obat sebelum obat digunakan. Belum adanya checklist benar obat yang diserahkan kepada pasien untuk cross-check ulang. Dan kondisi yang diharapkan, pasien membaca dan memahami dengan teliti informasi obat dengan pemberian checklist benar obat kepada pasien sehingga pasien dapat melakukan cross-check ulang sebelum obat digunakan untuk mengurangi risiko kesalahan penggunaan obat. Gagasan yang saya angkat atau judul yaitu inovasi pemberian checklist benar obat kepada pasien di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta untuk mengurangi risiko kesalahan penggunaan obat. Hasil kerja ini
hasil kerja dari checklist benar obat seperti ini. Checklist benar obat meliputi yang pertama nama pasien, apakah nama pasien sudah sesuai dengan nama yang tertempel pada label obat atau etiket. Yang kedua nama obat, apakah nama obat sesuai dengan nama yang di etiket obat. Terus yang ketiga aturan pemakaian obat, apa sudah sesuai dengan pada etiket. Ada obat yang harus diminum sebelum makan, setelah makan, atau sewaktu makan. Dan yang keempat yaitu tanggal kadaluarsa obat. Obat yang diterima sudah kadaluarsa atau belum dengan melihat tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan obat tersebut. Rencana kerja menengah. Kegiatan yang dilakukan yaitu pertama melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Hasil yang diharapkan yaitu rekan-rekan paham dan ikut melaksanakan inovasi pemberian checklist benar obat kepada pasien. Kegiatan yang kedua memberikan checklist benar obat dan melakukan sosialisasi kepada pasien. Hasil yang diharapkan pasien paham mengenai checklist benar obat dan melaksanakan cross-check ulang setiap penerimaan obat. Dan kegiatan yang ketiga membuat stok checklist benar obat, dan hasil yang diharapkan checklist benar obat selalu tersedia untuk pelayanan resep dan diserahkan kepada pasien. Dan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian checklist benar obat kepada pasien di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Hasil yang diharapkan yaitu laporan IKP yang tidak ada kejadian kesalahan penggunaan obat di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Dari paparan di atas bisa diambil kesimpulan yang pertama yaitu P3K bisa mengerti dan mudah beradaptasi dengan nilai etika dan budaya kerja. Yang kedua, P3K paham akan tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas di unit kerja. Yang ketiga, P3K dapat belajar untuk kritis dan peduli terhadap isu di sekitarnya dan mendorong munculnya ide kreatif. Dan yang terakhir, P3K dapat menyelesaikan isu dengan membuat gagasan baru yang selaras dengan visi misi instansi. Demikian paparan dari saya. Atas semua kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih. Atas pemaparannya. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Liana Widianingrum, Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mbak Nuning. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini yang menghadiri seminar orientasi pengenalan nilai dan etika P3K ya dari Mbak Nuning Wijaya Kusuma, apoteker di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Saya selaku mentor memberikan tanggapan dan apresiasi yang luar biasa kepada Mbak Nuning. Mari kita tepuk tangan untuk Mbak Nuning dulu. Ya, kegiatan orientasi ini sangat bermanfaat untuk mengenalkan banyak hal, terutama visi misi unit kerja, nilai dan etika ya yang perlu ditekankan kepada setiap ASN, dan tentunya juga memahami kembali tentang tugas dan fungsi dari jabatan yang diemban, serta juga berperan dalam inovasi untuk mengidentifikasi setiap isu permasalahan ya terkait dengan pekerjaan itu bisa dipahami dan bisa diangkat sebagai inovasi yang bisa memberikan peningkatan pelayanan untuk rumah sakit. Dan ini Mbak Nuni mengambil inovasi tentang pemberian checklist benar obat kepada pasien ya. Jadi memang selama ini tugas dari farmasi adalah memberikan pemahaman yang baik kepada pasien tentang obat tersebut. Jadi informasi harus diberikan secara jelas pada waktu penyerahan obat. Mungkin juga bisa dibantu dengan adanya media informasi lain baik berupa brosur ataupun video tentang informasi pemberian obat.
Tetapi kadang kita terlupa bahwa kadang pasien di rumah sendiri itu saat minum obat mungkin mereka kurang memperhatikan hal-hal detail, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Nuning tadi bahwa perlu dilakukan checklist ulang kembali. Jadi pasien diberikan bekal checklist pemberian benar obat supaya pasien itu memahami bahwa apa obat yang akan dikonsumsinya itu memenuhi identifikasi yang tepat, baik nama obat, aturan pakai, kemudian jenis obatnya, dan juga terutama tanggal kadaluarsa obat. Ya, itu perlu ditekankan kembali karena apa? Supaya tidak terjadi kesalahan pada waktu mengkonsumsi obat tersebut akibat pasien tersebut kurang teliti, karena bisa jadi di dalam rumah tersebut ada beberapa orang yang sakit. Nah, itu perlu ditekankan kembali supaya identifikasi sebelum minum obat harus dicek dulu nama obatnya apakah sudah sesuai atau belum. Itu hal yang perlu ditekankan, itu menjadi bekal dan itu merupakan suatu hal yang bersifat optimalisasi pelayanan, ya, bersifat optimalisasi pelayanan dengan adanya perhatian yang lebih atau ekstra, ya, yang mungkin berbeda dari unit pelayanan yang lainnya. Tentunya pasien akan menjadi merasa diperhatikan, oh ada perhatian lebih, ya. Nah, ini akan menjadi nilai plus dari rumah sakit, ya, khususnya untuk bagian farmasi atau pelayanan obat. Nah, tentunya kegiatan ini, Mbak Nuning dan teman-teman semua, tidak berhenti pada kegiatan orientasi ini saja, tetapi ini adalah suatu kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Jadi perlu sosialisasi, konsistensi dalam pelaksanaan programnya, monitoring dan evaluasi, serta rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang yang perlu dilakukan untuk kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan atau mungkin perlu ditingkatkan lagi atau mungkin meningkatkan inovasi yang terkait hal ini dan dalam bentuk yang lain yang tentunya akan menjadi tugas kita bersama. Jadi tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja, tetapi akan menjadi inisiasi untuk keberlanjutan program-program pelayanan kefarmasian berikutnya. Mungkin demikian tanggapan yang bisa saya sarankan atau saya berikan selaku mentor. Terima kasih atas perhatiannya dan upaya luar biasa dari teman-teman semua. Saya ucapkan selamat dan mohon maaf apabila saya ada kurang atau salah dalam memberikan mentoring. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dan saran dari Ibu Yana Wiwiri Sarjana Farmasi